Ya oke guys, bagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Selasa ya, Selasa tanggal 7 Januari 2025 ya. IHSG terpantau sempat naik ya. Oh, sempat roboh di awal, tapi endingnya naik tipis ya. Ini juga karena ada muncul isu-isu mau pandemi lagi ya. Setiap gua buka YouTube itu virus nongol-nongol mulu paling pertama. Nggak tahu apakah ini disengaja atau gimana ya John ya. Eh, ya oke. Secara jujur memang kita akuin ya John, namanya virus bisnis vaksin pasti sangat menguntungkan. Ya seperti kemarin vaksin dipesan pasti pasti ada yang mendapatkan keuntungan dengan adanya virus corona ya. Nah, apakah HMPV ini bakal diarahin ke sana? Ya nggak tahu ya. Pokoknya intinya gini John, gua udah kemarin udah bikin video 2 hari atau 3 hari lalu. Cara lo investasi kalau terjadi pandemi udah gua kasih tahu ya John. Udah gua kasih tahu. Jadi nggak usah ya mungkin kalau kepanikan ada orang nanti roboh ya disitulah peluang lo di situ. Ya udah gua kasih tahu pokoknya di video. Oke, gua pengen bahas ini IPO-nya Haga II ya. Haga II. eh Haga II yang bakal listing 2 hari lagi ya. Nggak 9. Ini bergerak di bidang EBT ya, renewable energy lah John. Ya, bergeraknya. Memang pemerintah kita memang lagi gencar-gencarnya soal EBT ini ya, gencar banget. Ya, cuman yang gua masih ini tuh keuntungannya gimana gitu loh. Ya, apakah ini menguntungkan atau cuman hype doang seperti itulah ya. Nah itu. Sama kayak dulu, dulu kan wah IKN nih mau dibangun ya nggak, wah saham konstruksi bakal meledak. Ya, konstruksi bakal meledak, wah sampai dipom-pom, wah, tahun 2022 tuh gue pom-pom-pom. Nggak taunya banyak yang meleduk. Ya bukan meledak, malah meleduk. Seperti itu loh, maksud gue jangan sampai lu seperti itu gitu loh, hanya karena FOMO doang. Ya. Ya menurut gua harus ada dibuktikan dalam bentuk dividen ya bahwa memang bisnisnya ini menguntungkan gitu. Harus John, kalau gua sih harus ya. Ada yang nggak harus ya silakan. Kalau gua sih menurut gua dividen itu sebuah wajah harus ada lah dalam investasi gitu ya. Oke, dia rencana akan jual 1,3 miliar ke retail ya. Ya itu sekitar 20% nih jumlahnya. Kalau kemarin Ratu cuma 7% ya, tapi ditambah divestasi ya segitu juga. Tapi kalau lihat Ratu kemungkinan arah pertama, hari pertama ya Ratu ya. Karena ya itu tadi supply yang mintanya banyak, lu digajinya dikit ya. Biasanya dari pertama sampai kedua itu biasanya arah seperti itu ya. Buat lo IPO hunter ya silakan seperti itu ya. Tapi ingat pasti ada yang loss. Ya Jiro Samkin pasti ada yang loss. Oke. Ini barang nilai nominal 25 harga II ya John. Average-nya si pengendali itu 25 John yang lama ini ya. Bisa nggak dia jualannya? Bisa, bisa juga. Ya jadi eh, itu harus lo pertimbangkan matang-matang ya. Dia jualnya 200 nih ya. Ya. Jadi dia mau jual aja udah cuan sebenarnya, tapi nanti dilihat aja. Eh, kita lihat labanya dia ada nggak di harga 200 gitu loh. Ya. Sebenarnya IPO itu ya sebenarnya peraturan tuh di BI itu sebenarnya bisa loh, bahwa sebuah perusahaan tidak bisa mengatur harga seenaknya, harus sesuai dengan labanya gitu loh ya. Sehingga ya kebanyakan IPO busuk kan terjadi karena mereka ngejual harga tidak di harganya, berlipat-lipat di markup gitu loh. Ya memang salah retail juga sih, retailnya kenapa mau beli ya seperti Goto gitu kan. Nominal-nominal satu dijual di 300. Memang salah retailnya juga betul ya. Tapi kalau mau lebih sehat mungkin bisa dibikin aturan gitu ya. Tapi ya kita sama-sama tahu lah ya, mungkin kalau aturan terlalu ketat banyak perusahaan nggak mau IPO ya. Seperti itu ya mungkin aja. Sama-sama tahu aja lah. Ya. Oke, dia incar dana 260 miliar ya.
Nanti kita lihat ini kemahalan nggak dari kinerjanya ya harga segini. Kalau dari fundamental ya. Nah ini sebelum IPO ini susunan pemegang sahamnya nih Rudi Chandra, Robert Newendro. Ya, oke. Lu bisa cek sendiri track recordnya mereka. Ya pernah terlibat kasus nggak ya? Biasanya kalau orang pernah terlibat kasus pasti ujungnya bisnisnya nggak bener juga selanjutnya. Biasanya gitu. Karena itu jadi semacam apa ya John ya? Endorfin atau apa gitu loh. Kalau orang tuh suka ngibul emang dia tuh kesenangan dia di situ. Kebahagiaan dia adalah dengan ngibul. Memang gitu John. Kalau nggak ngibul dia kurang bahagia hidup. Memang gitu. Jadi biasanya kalau lo lihat track recordnya pemegang sahamnya yang lama itu pernah ada track record kasus hukum, biasanya dia akan ulangin lagi. Karena apa? Itu endorfinnya dia. Ya nggak tahu lah gue lupa bedanya endorfin sama satu lagi apa tuh hormon kebahagiaan ya. Itulah ya seperti itulah pemicu bahagianya ya. Jadi hati-hati ya John. Oke, jadi nanti susunannya akan seperti ini ya. Pegang 1,7 dan lo akan ada di sini 1,3 miliar itu sekitar 20%. Ini bukan divestasi ya, dia terbitin saham baru. Kalau Ratu kemarin lebih dari setengah divestasi, setengahnya sisanya lo terbitin saham baru. Jadi nanti lembar saham beredar ada 6,5 miliar ya, di sini. Oke. Dan dia memang penggunaan dananya gue baca memang buat buat ini ya kasih ke anak usahanya dan memang buat EBT ya untuk mendirikan PLTA dan segala macam gitu-gitu gue lihat ya. Nah, oke, sekarang kita lihat laporan keuangannya ya. Ya kan di sini yang udah gua ringkasin di sini semua ya John EBT. Ekuitas 407, 432 miliar, 453 dan sekarang 469 miliar sampai Juni 2024 ya. Dia utangnya ada 258 miliar ya. Jadi DER-nya memang kecil sih. DER-nya cuma 55% ya. Oke, oke secara DER oke lah. Nah nanti lembar sahamnya itu jadi 6,5 miliar John. Ya. Maka book value-nya cuma 72. Nah inget John ya. Jadi ini book value nih barang cuma 72. Dia jual di harga 200. Ya, kemahalan nggak? Oke dari PBV memang kemahalan ya. Tapi lihat dulu dari laba. Kita konfirmasi dari laba. Labanya dia memang layak nggak di harga 200 gitu. Kita lihat aja nanti ya. Hmm. Terus dia nawarin di harga 200. Berarti kalau secara PBV itu hampir 3 kali ya. Ya 2,77 ya. Ini cukup tinggi loh ya. Cukup tinggi. Oke, sekarang kita lihat labanya John. Labanya 85 miliar. em, Lalu sempat ini tertinggi 2021 turun ke 25 miliar. Lalu turun lagi 20 naik dikit 26. Sekarang di bulan Juni sih udah 26 ya. Kalau sampai Desember kemungkinan dia tembus kali dua aja 52 miliar. Nah, ini labanya dia kira-kira Desember 52 miliar ya. Nah, kalau dibagi di jumlah sahamnya, oke ROE-nya 11% ya lumayan lah ya. Tapi di level batu bara nggak juga ya. Oke, lalu lalu EPS-nya ini lu udah bisa lihat ya dari lembar saham beredar itu lu bagi ya. Maka lu akan dapat EPS tuh sekitar mana nih? Iya hanya 8 ya John ya. EPS-nya tuh 8. Ya ini barang lo EPS-nya itu cuma 8 ya. 8. Ya kalau lo nggak tahu cara dapat gini nentuin mahal apa enggak ya susah John ya. Memang susah jelasinnya itu fundamentalnya dia ya 8. Oke, cara berarti harga dia paling mahal kalau lu pakai Benjamin Graham punya cara aja 8 kali 10 aja. Paling mahal nih barang harga secara funda ya. Gue bicara secara funda itu 80. 80 John.
Ya, dijual di 200 ya. Berarti lo tahu ya, ini emiten secara funda dijualnya lebih mahal dari fundamentalnya. Nah, AADI dan ADMR itu adalah contoh emiten yang dijual di harganya waktu IPO. Tidak kemahalan. Betul, fundamentalnya saat di IPO tuh betul-betul di situ. Nah, sebenarnya kalau bursa tuh pengen orang merasa tidak dirugikan gitu ya. Harus diukur berapa setiap emiten dijual di harga sesuai fundanya. Dan setiap emiten yang listing harus bagi dividen 50%. Nah, udah. Jadi nggak mungkin ada orang basically merasa dirugikan setelah IPO. Ya, itu dari sisi bursanya. Dari sisi retail ya juga harus mengupgrade diri gitu loh. Ya. Kenapa banyak orang beli? Ya dia harus mengupdate diri, harus bisa ngebaca juga mana saham yang dijual kemahalan. Tapi masalahnya orang IPO kan dia senangnya maunya nyari arah. Jadi sebenarnya play victim aja John kalau menurut gua retail mah kebanyakan play victim. Misalnya beli saham apa tuh? STRK gitu. Itu saham. Tunggu tunggu. Saham STRK gue lihat dulu ya. Masih gocap nggak? Ya masih gocap ini contoh nih. Ini contoh ya. Saham STRK kan sempat di sini nih listing nih. Oke, ini waktu itu gue inget ya, ini ARB berhari-hari kan. Oke, jadi gini John, kita pair-pair aja deh. Kenapa sih lu pada beli IPO lu berharap ada yang goreng arah kan? Udah betul, udah lu niatnya aja udah begitu, udah. Jadi ketika nanti dibantai sama bandarnya, jebret-jebret lu jangan marah juga gitu loh. Itu adalah risiko dari gaya investasi yang lu terapkan. Udah, lu gak bisa play victim juga. Gak bisa. Masalahnya John orang yang suka track-track play victim BI nggak bener bla bla. Dia berharap ada bandar yang ngangkat. Berarti kan dia sendiri pengen main dong. Masalahnya jangan sampai lu cuman siap menang doang. Ketika kalah lu langsung track wah BI ini judi nih. Nah gitu juga John. Ini lingkaran yang nggak bakal pernah diputus. Susah diputus. Kenapa? Karena retailnya juga doyan. Itu masalahnya. Gue inget banget ya cerita nih sampai ARB berhari-hari sampai ke gocap jebret gitu kan. Nah ini contoh emiten ya itu tadi kalau memang pengen IPO-nya bagus gitu ya di set jualnya nggak bisa sembarangan ditetapin harganya harus sesuai di fundanya dan harus bagi dividen 50% sehingga harusnya tidak mungkin ada yang merasa dirugikan. Ya kayak ADMR dan AD itu kan dia IPO di harganya. Iya nggak? Di harga pundanya tidak dimahalin seperti itu. Jadi tidak basically ya harus kalau lo bener ya tidak mungkin lo merasa dirugikan lo beli di harganya kan seperti itu. Ya, seperti itulah John ya kira-kira. Terus harga II gimana besok ya? Ya dilihat aja kalau arah ya kalau lo memang niatnya mau cari berhadap pada bandar ya lo tungguin aja. Sarah nggak kan gitu. Kalau boncos gimana John ya tanggung sendiri kan seperti itu. Tapi pundanya adalah 80. Udah 8 kali 10 di atas itu secara funda tuh mahal. Ya, seperti itu. Oke, dividen tadi gue lihat dia rencana bagi mentok 30% John. Ya, 30% dari laba. Ya. Oke, kita adakan simulasi ya, simulasi soal HGI ini. Ini kalau dia bagi dividen, dia incer dana berapa? 260 miliar. Oke, kita tambahkan di sini ya. 260 miliar berarti EPS ekuitasnya nambah jadi 72. Ya oke, jadi ekuitasnya nambah. Ceritanya dapat nih dana IPO nih, jadi 720 miliar ya. Ya, berarti book value-nya naik jadi cepet ya. Oke lah, lo jadi barang lo book value-nya naik nih lumayan kan, jadi cepet. Terus dari 260 miliar itu ternyata dia bisa cetak ROE 11% tadi kan. Maka dia kalau tambahan dana 262 kali 11. Kita simulasi aja. Ini kalau benar semuanya dipakai ya sesuai. Maka dia bisa cetak tambahan dana 28 miliar John ya. Oke. Berarti labanya jadi 80 miliar benar ya. Labanya dia jadi 80 miliar.
Ya, kita lihat IPS-nya berapa sekarang. 12 ya Johnnya. Naik lah. Oke, 12. Maka lo kali 10 aja. Lu udah dapat harganya dia. Kalau dia benar pakai semua dananya dengan benar ya, harga dia di atas 220 mahal ya. Jadi 200 sebenarnya masih agak mahal. Ya memang sih tidak seberlebihan Goto ya. Oke waktu itu ya, tapi agak mahal dikit. Nah, ini semoga jadi faktor pertimbangan lo. Dan dia kan udah bilang katanya paling mentok kasih 30% kan. Nah, lu udah tahu nih. Jadi lu berpikirnya begini, John. Kalau gue beli IPO, masuk di IPO, kalau gue nyangkut, gue dapat apa? Itu dulu. Oh, ternyata dari menurut yang dijanji-janjikan di prospektus. Ingat ya, janji prospektus bisa dilanggar juga, bisa. Oh, bisa juga jadi tiba-tiba jadi nggak bagi, itu bisa juga. Ya, itu jadikan itu faktor resiko. Ya. Jadi dia punya IPS 12, paling mentok katanya dia kasih 30% kan ya. Maka dividen paling mentok adalah ini. 3,6 dividennya, John. Ingat John, seapes-apes, lo lagi apes, paling mentok dia the best dia ngasih lo dividen 3,6. Seandainya lo nyangkut di 200 John, lo berpikirnya begini, wah 3,6 gue nyangkut di 200, berarti gue cuma dapat yield 1,8. Worth it nggak? Lu gini dulu, worth it nggak? 1,8% per tahun. Nggak worth it ya. Kalau gue sih nggak worth it. Makanya gue bilang harga di situ mahal. Ya, berarti kan kalau 3,6 dividennya harga warasnya kali 10, 36 dikali 72. Ini secara funda ya. Menurut gua ini barang baru worth it kalau dia di range segini. Kalau gua pribadi, makanya gua nggak bakal beli barang 200. Sebagus apapun perusahaan itu, John. Seterkenal apapun perusahaan itu, kalau dia tidak ada di harga warasnya, kalau gua nggak bakal beli. Tapi kalau lu bilang, wah itu tuh bisa naik lagi, bisa naik ya silahkan lah. Ya kalau gua kan gaya investasi gua begitu aja. Simpel, jadi gua nggak perlu kepikiran. Jadi di gua punya emiten meskipun ada yang nyangkut John dalam posisi lagi floating minus, tapi dividennya itu worth it. Ya, ada yang dapat 7%, ada yang 10%, ada yang 6, ada yang 15%. Jadi return ke guanya itu dividennya gua selalu di angka yang worth it gitu loh. Sekarang kalau seumpama lo beli 200 ini emiten ya, dan lo nyangkut dan ternyata dia cuma kasih 3,6 yang which is itu cuma 1,8%, lu worth it di mana John? Dividen 1,8% setahun itu apanya yang worth it gitu loh, gue nanya gitu loh. Nah itu makanya gue bilang ya, kecuali lu dapat nih barang di harga 36, worth it nggak? Misalnya nih HGI dapat di harga 36, dividen 3,6 kan berarti lu dapat 10% worth it ya. Makanya angka ini tuh ada argumentasinya John. Nah itu, tapi gue nggak bilang bahwa HGI itu nggak bisa arah ya, itu namanya kalau awal kan tergantung bandarnya ya. Kalau di awal, nah itu aja. Gue nggak bilang ini nggak bisa arah di hari pertama, tapi lu udah siap segala resikonya belum? Kalau udah maju, kalau lu udah siap dengan segala resikonya maju, maju. Jangan mundur kalau perlu all in. Kalau lu udah siap, tapi kalau lu ternyata ketika timbang-timbang, oh iya ya, gue cuman, aduh, kalau gue kalah. Kalau ternyata ini nggak naik, gue nyangkut, gue cuma dikasih 1,8%. Oh iya, berarti gue nggak boleh nih bertaruh banyak-banyak nih. Wah, dikit aja deh porto gue, misalnya dari 2% di porto gue aja deh, nyoba-nyoba aja. Nah, itu lebih bijaksana, John. Bijaksana. Itu adalah artinya nggak ngasal invest, lu ada taktik gitu loh. Ya, contoh dulu saham bumi, ya nggak. Di retail itu banyak, John ya. Gue perhatikan, nggak pedulin keamanan, yang penting beggar dulu. Misalnya bumi di pucuk, coba gue tanya John, ini kisah nyata loh John. Ada orang beli bumi di pucuk, nyangkut puluhan tahun, gitu, sampai ke gocap gitu ya. Sekarang pun paling juga cepet. Nah, apesnya Joni, apesnya bumi nggak bagi dividen. Itu apesnya, John. Sangat apes, apes, apes. Nah, kenapa? Karena ketika lu beli di pucuk, lu tidak mempertimbangkan harga warasnya berapa, segini nggak berapa. Yang ada di kepala banyak orang, ya bahkan sampai sekarang masih sering terjadi, adalah beggar dulu. Udah. Masalah ke bantai, gue nggak tahu. Pokoknya beggar. Ceritanya kalau ke bantai apa nggak bisa jawab juga. Nah itu John.
Kalau gue sih nggak mau main yang berisiko ya. Gue invest di tempat yang jelas. Seumpama lagi floating minus pun gue tetap bisa tidur. Seperti itu. Gue dapat dividen. Nah itu. Bukan bertaruh asal-asalan. Nah seperti itu. Nah gitu John harga II ya. Jadi gue nggak tahu. Secara funda jujur ini barang kemahalan. Ya. Di hitungan gue kalau dari dividen sih ya. eh, Hitungan gue kalau dari dividen ini dia cuma di 36 sampai 72 ya. Tapi kalau pakai Benjamin Graham ya 120 harganya dan dia tawarkan di 200. Ya ini dari funda. Tapi apakah dia bisa naik ke 400, 500 ya kalau bandarnya kuat bisa aja. Ya, jadi gua nggak bilang nggak bisa loh. Tapi kalau lu tanya secara jujur dari pundagunya menurut gua ini mah itu aja. Iya, oke guys, gitu aja ya. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena ada nggak bisa.